Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Sobat Star semua. Dan akhirnya kita bisa kembali lagi di acara program TASPI Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Setelah sekian purnama, akhirnya kita pada hari ini spesial banget nih karena narasumbernya berasal dari mahasiswa sendiri. Ada Mbak Mila di sini. Oke, kepada Mbak Mila silahkan perkenalkan diri. Oke, sebelumnya aku nyapa dulu ya sama Sobat Star ya. Hai semuanya. Halo. Oke, mungkin aku tuh udah ngikutin juga ya dari program acara TASPI dari Radio Star. Ini bukan yang pertama kalinya ya, Betul tapi sekali. kita sempat sudah memulai, tetapi karena ada kondisi yang memang tidak memungkinkan, jadinya kita mulai lagi dari sekarang dan openingnya adalah saya. Oke, ini sebenarnya Mbak Mila nih siapa ini? Jadi saya adalah seorang yang gabut. Gabut sekali. Iya gabut, makanya saya daftar kuliah di IAIN Purwokerto. Oh my Oh my god. God. Anda paling jujur ya. Iya, oke, jadi Mila di sini masih semester 5. Itu program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelasnya A. Oke, berarti 5 KPI A ya? Iya betul Jadi banget. adik kelas saya, karena saya semester 7, pemirsa, sobat saya semuanya. Dan pada kali ini kita akan membawakan tema tentang bangga menjadi mahasiswa. Tentunya sangat dikuasai materinya oleh Mbak Mila sendiri, karena Mbak Mila juga masih termasuk mahasiswa di sini Iya, ya. masih mahasiswa, Oke, tapi udah semester pertengahan ya. pertengahan udah menuju pusing, menuju tua. Iya, ya. ini lagi banyak-banyaknya mata kuliah yang harus diemban. Iya. Apalagi kondisi daring seperti ini ya Mbak ya, pasti tugas mulai menumpuk ya. Betul banget. Jadi apa ya namanya, kalau daring itu lebih santuy, tapi kita nggak bersemangat gitu Iya, loh. betul sekali, karena nggak ketemu sama teman-teman semuanya nih. Dan sebelum masuk ke perbincangan lebih dalam, Nela sendiri pengen ngajak Mbak Mila untuk memberitahukan, mempresentasikan tentang mahasiswa itu apa sih sebenarnya Mbak? Oke, jadi di sini ya buat sobat semuanya, pertama Mila mau ngasih tahu, kayaknya kalau misal disebut sebagai narasumber itu terlalu berat banget terlalu ya. berat. Oke, terlalu berat. Jadi kita lebih ke sharing ya bagaimana bangga menjadi mahasiswa itu seperti apa. Dan pastinya pertama Mila itu yakinlah di mahasiswa IAIN Purwokerto, terutama di Fakultas Dakwah ini banyak sekali mahasiswa yang lebih daripada Mila. Mila itu apa cuma debu gitu. Oke, jadi ini kalau kita berbicara mengenai soal mahasiswa ya beda lagi sama yang namanya siswa. Jadi kalau lebih sederhananya aja itu mahasiswa adalah orang yang belajar di sebuah perguruan tinggi negeri, kayak gitu ya, dan secara administrasi atau misal identitas itu sudah tercatat. Tetapi menurut Mila sendiri untuk mahasiswa maksudnya itu lebih didefinisikan sebagai kita yang lebih berpikir secara kritis, secara logis, terus juga lebih memandang ke depan bagaimana apa yang kita ambil dari sebuah keputusan itu sendiri, Mbak Nela. Oke, benar sekali. Dan dari pandangan Mbak Mila nih, mahasiswa itu akan tingkatannya lebih tinggi dari siswa. Dan menurut Mbak Mila ini apa sih yang menjadi perbedaan mendasar antara para pemuda yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ke perkuliahan, dan pemuda-pemuda yang mungkin karena suatu kondisi tertentu berhenti di tingkat SMA, SMP, ataupun SD seperti itu Mbak? Oke, jadi kalau kita berbicara soal pendidikan itu menurut aku bukan hal yang tabu lagi ya sekarang ya Mbak Nela. Karena yang pertama, kita itu sekarang kalau wajib sekolah itu berapa tahun sekarang sih? 12 tahun. Iya, sampai SMA lah ya, sampai SMK yang minimal. Perbedaannya itu pasti ada perbedaannya. Tetapi di sini kalau untuk menurut Mila sendiri ya, yang namanya kita mencari ilmu itu bisa dari mana saja gitu loh. Ya, entah itu nggak memungkiri dari orang yang walaupun nggak kuliah atau yang kuliah juga sendiri, tapi pasti ada perbedaannya. Yang pertama nih, kalau orang yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan orang yang tidak melanjutkan itu pasti dari cara pola pikirnya. Betul sekali. Mungkin di sini, tetapi Mila nggak memojokkan orang yang nggak melanjutkan ya. Pola pikirnya itu kalau mahasiswa itu lebih berpikir ke depan. Dari misal nih, aku ngambil keputusan, tapi aku lebih
lebih berpikir secara kritis gimana, logisnya itu seperti apa kayak gitu Mbak Nela. Oke, betul sekali. Jadi paling berbeda itu dari cara pola pikirnya Iya, ya. dari cara pola pikirnya juga. Oke, menurut Mbak Mila nih, seberapa penting kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nih Mbak? Sebenarnya penting banget sih menurut aku, karena di sini itu walaupun ya kadang orang itu bilang kayak gini, banyak banget ya, apalagi di sekitar lingkungannya Mila itu, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau nanti kamu cuma jadi inilah itulah anulah. Apalagi kayak kalau gitu. perempuan tuh lebih dipojokkan jadi cuma ibu rumah tangga, Iya betul. ngurusin dapur, apa segala macem ya. Aku tuh paling gak suka dengan omongan yang seperti itu Oke, kayak gitu ya, mantap. mantep banget pokoknya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini menurut aku ya, ketika kita menjadi seorang mahasiswa, otomatis kita masuk ke perguruan tinggi itu bukan mencari sebuah pekerjaan, Iya. bukan mencari pekerjaan, tetapi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita itu mencari ilmu, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, bukan dari hal akademik saja, terus juga bukan dari prestasi saja, tetapi kita lebih bagaimana untuk terjun ke masyarakat, keikutsertaannya di masyarakat itu sendiri. Nah, Oke, dan tadi Mbak Mila berbicara tentang pengalaman nih. Boleh dong dibagi pengalaman Mbak Mila sebagai mahasiswa dari mulai maba ya, istilahnya itu mahasiswa baru di sini, dari mulai PBAK, kemudian memasuki semester 1, semester 2, semester 3, lika-liku dan pelajaran indahnya itu apa aja nih Mbak? kalau pengalamannya Mila itu belum banyak sih, karena Mila di sini bukan mahasiswa yang aktivis banget ya, Oke. tapi pernah ikut dalam beberapa sebuah organisasi ataupun ya sebagai pengalaman kita menjadi mahasiswa lah. Karena kembali lagi, yang namanya mahasiswa itu bukan dilihat dari segi akademik saja atau prestasi, tetapi lebih ke bagaimana pengalamannya, implementasi kepada masyarakat. Nah, untuk pengalamannya Mila dari waktu awal maba banget gitu ya, itu Mila sampai sekarang, sampai semester 5 pernah sih mengikuti beberapa organisasi. Itu Mila ikut radio juga, terus juga ikut HMJ untuk sekarang, terus UKK KSR dan yang lainnya juga. Terus kalau di KSR sendiri ya mungkin ya itu lebih bagaimana pertolongan pertamanya, karena kan Korps Sukarela Iya, betul. di bawah PNI juga, Palang Merah Indonesia. Dan selama menjadi mahasiswa ini bangga sih, karena aku dapat pengalaman yang banyak. Yang pertama, aku sendiri tuh merasa ya aku punya bakatnya cerewet. Oke. Banyak ngomong ya. Iya, banyak ngomong. Biasanya tuh kalau dengar kata orang cerewet itu udah pikiran tuh negatif Iya, banget betul ya. sekali. Kayak gitu. Tapi di sini aku berusaha untuk bagaimana mindset orang itu berubah. Kalau orang cerewet itu sebenarnya juga bisa menjadi baik. Salah satunya bisa dikembangkan di public speakingnya kayak gitu. Untuk Mila sendiri di public speaking aku senang banget sih, karena lebih ke passionnya aku sendiri kayak gitu. Dan pengalaman juga dari menjadi mahasiswa di public speaking itu, Mila itu kadang jadi MC. Oke. Bukan MC sih, tapi lebih kayak ke host, lebih ke bukan formal gitu ya. Oke, yang berarti yang non formal gitu ya. Iya betul Yang banget. sifat acaranya itu lebih ke ceria, Ceria, gembira, funny funny gitu, betul gitu. banget. Oke. Kayak gitu. Tapi aku juga sebagai semester atas juga sering banget lihat Mbak Mila tuh menjadi host-host di berbagai acara, seperti kayak pembukaan PBAK gitu Oh, ya. iya. Terus di event-event tertentu dari fakultas tertentu juga Mbak Mila pernah ngisi di situ ya. Sebenarnya sih nggak sering. Oh, nggak sering. Karena kalau Mila sendiri itu baru berapa kali lah bisa dihitung dengan jari gitu ya, 10 jari itu belum penuh semuanya. Betul, yang penting ada pengalaman terjun di situ ya. Iya betul sekali, dan pastinya dari mahasiswa IAIN Purwokerto pasti banyak banget yang lebih hebat daripada aku. Tentunya. Kayak gitu. Kemudian nih Mbak, sekarang Mbak Mila kan masuk ke dalam jurusan komunikasi penyiaran Islam. Apakah banyak bicara itu menjadi salah satu alasan Mbak Mila terjun dan memasuki program studi KPI ini Mbak? Itu menjadi salah satu alasannya Mila kayak gitu ya, ikut masuk ke komunikasi penyiaran Islam, karena yang pertama bagaimana sih ketika aku cerewet ini ya bisa terolah dan
apa ibaratnya itu lebih lebih di lebih dikembangkan lagi gitu loh di public speakingnya. Dulu waktu Mila mau masuk kuliah, Mila itu ada dua pilihan. Yang pertama karena memang keluarganya aku itu lebih ke berdagang gitu ya, ingin masuknya ke ekonomi syariah. Terus kedua itu udah komunikasi dengan Islam. Tapi nggak tahu kenapa cenderungnya ke KPI karena memang pada dasarnya mungkin dari segi public speakingnya itu sudah ada kelihatan dari SMA gitu. Dan itu kan alasan pribadi Mbak Mila nih. Kalau misal kita ingin memberikan ujangan kepada anak-anak SMA ataupun anak-anak MTS untuk melihat sebenarnya aku tuh passionnya di mana, kemudian aku enaknya masuknya ke jurusan apa nih ya, menurut Mbak Mila kasih bagi tipsnya dong buat agar kita itu sebagai siswa bisa melihat pandangan, oh komunikasi nih aku pantasnya di sini gitu. Oke, jadi tipsnya itu seperti apa nih? Mungkin buat Sobat Star, para adik-adik yang masih SMA dan masih SMP, mungkin yang masih tahap mencari ya passionnya mereka. Yang pertama, Mila itu selalu menanamkan ketika kamu pengen ini dan itu, kamu tuh jangan apa-apa itu teman, kayak gitu. Oke, Ya. berarti nggak bergantung sama teman gitu Iya ya? betul. Biasanya tuh kalau anak SMA itu kayak misalnya aku pengen masuk perguruan tinggi ini, aduh aku gak ada temennya nih gitu Iya, loh. jadi lebih cenderung ke temennya gitu. Iya, padahal di situ kayak lo gak ada temennya gimana sih? Kalian tuh bakal masuk ke perguruan tinggi dan pasti nanti bakal dapat teman. Apa itu gak disebut dengan teman? Oke. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama gitu, jangan apa-apa ikut teman. Ketika kalian misalnya hati kalian, passion kalian, oh aku pengen masuk di ekonomi gitu ya, ya masuklah sesuai dengan hati nurani mereka sendiri gitu. Jangan apa-apanya ikut teman karena memang pada dasarnya pasti yang ketika misalnya ya kita masuk bareng-bareng sama teman itu nggak selalu mesti bareng. Iya. Kayak gitu, betul nggak sih Mbak Lai? Kayak misalnya boleh aku tambahin ya. Oke, boleh kayak banget dong. KPI nih, KPI A, B, C juga nggak selalu kita selalu sekelas gitu kan. Iya betul banget. Nah kayak gitu yang pertama. Dan yang kedua itu kalian harus sesuai dengan passion kalian, pengennya masuk kemana dan apa yang akan kalian pilih di perguruan tinggi nanti kayak gitu. Oke nih, sebelum masuk ke IAIN, kan biasanya kalau anak-anak SMA tuh ada beberapa pilihan universitas yang ingin mereka masuki. Dan Mbak Mila sendiri nih pernah mengalami sebuah penolakan dari kampus tertentu nggak nih Mbak? Oh banyak banget. Oh, banyak sih, banget. banyak. Udah berapa kampus di daftar Mbak? Aku berarti udah berapa kampus, kalau nggak 3-4. Oke, Tiga 3 termasuk ini. Enggak, kalau ini langsung masuk keterima gitu. Oke. Jadi dulu tuh kalau Mila sendiri pernah waktu, karena aku tuh prioritas utamanya mungkin salah ya pemikirannya. Tapi kalau Mila itu kayak aku dari dulu udah masuknya di negeri. Dari SD. Iya, dari di SD itu aku udah negeri. Jadi sebisa mungkin aku tuh nyarinya yang negeri. Padahal negeri dan swasta itu sama aja. Sama aja. Yang membedakan itu adalah anaknya. Iya nggak sih? Iya, pribadinya Iya, masing-masing. pribadi masing-masing. Nah, aku sempat daftar di Unsud juga nih, yang nggak keterima juga, ambilnya ilmu komunikasi. Oke, dan juga di Semarang juga ada 3 kampus kalau nggak salah. Tapi selain itu juga karena memang aku minta restu orang tua, nggak terlalu direstuin. Oke, berarti terhalang restu lah ya. Iya, betul sekali. Jadi ya udahlah di sini menemukan passionnya, alhamdulillah bisa seperti ini. Oke. Bisa ibaratnya public speakingnya lebih terasah, terus juga lebih pede. Jadi apa yang Mbak Mila ekspektasikan terjadi di sini? Iya betul banget. Jadi ya alhamdulillah aja sih masuk ke sini, nggak ada yang salah. Bangga dong, bangga menjadi mahasiswa IAIN Purwokerto. Oke. IAIN ya. Insya Allah UIN. Insya Allah UIN. Iya, insya Amin, Allah. amin, Nanti amin. kata Bapak Rocky waktu wawancara kemarin pas PBK, Oke. itu insya Allah. Insya Allah semua masih dalam proses doa ya Mbak? Iya, insya Allah itu akhir dari tahun 2020 UIN itu bisa dipakai, insya Allah. Tapi ya jangan Insya nanti abis ini kata ini langsung jadi UIN, itu enggak. Yang penting amin aja dulu. Iya, amin Semoga aja. terwujud, benar-benar terwujud nih Mbak. Betul banget. Dan waktu penolakan kembali lagi nih, kalau saya tuh lebih ke memberikan motivasi kepada adik-adik yang baru mau masuk kuliah. Kadang kan kalau misal
udah tertolak di satu kampus, udahlah, aku udah males banget, orang aku tujuannya di situ kok nggak keterima, ya udahlah gitu. Motivasi apa nih Mbak kalau misal ada banyak anak-anak muda yang berpikiran untuk menyerah karena tertolak dari satu kampus favorit mereka? Motivasinya Mila itu yang pertama, Mila itu selalu menanamkan, kenapa sih kalau ada jalan yang lain, kenapa kamu nggak menempuh jalan itu sendiri, kayak gitu. Jadi ketika kamu nggak bisa di jalan ini, ya udah coba cari jalan yang lain. Seperti halnya dulu waktu aku ditolak di UNS juga, aku nggak diterima, terus aku ke Unsur kayak gitu. Ketika di Unsur nggak diterima, aku langsung ke YIN, mungkin jalanku gitu. Dan alhamdulillah memang ini menjadi jalannya aku sendiri di YIN. Jadi yang penting sih kalian tuh jangan sampai stuck di satu pilihan gitu loh. Kalau misal yang namanya kita rezeki juga nggak tahu ya Mbak Nay. Jadi lebih kayak berpikir sih ke depannya, cara yang lainnya itu juga bisa ditempuh, jangan stuck aja gitu. Oke nih, berarti udah banyak perjalanan yang Mbak Mila lalui untuk menjadi mahasiswa di YIN Purwokerto ya? Banyak, tapi lebih banyakkan badai mungkin. Oke, itu semester tua Oke. nih ya. Oke. Dan dari semester 1 nih, fase-fase yang Mbak Mila rasakan menjadi mahasiswa dari semester 1, paling dari semester 1 sampai semester 5, menurut Mbak Mila di titik mana Mbak Mila tuh merasakan bahwa wah aku bangga menjadi mahasiswa gitu? Dari semester 1 kan biasanya maba-maba itu masih semangat-semangatnya, masih ya perkenalan-perkenalan ke dosen, ke teman-teman. Kemudian semester 2 udah mulai merasakan kepusingan tugas-tugas, semester 3 apalagi 4, 5. Nah, menurut Mbak Mila tuh dari perjalanan itu, titik mana yang menurut Mbak Mila itu paling merubah hidup dan pola pikir Mbak Mila? Kalau aku sih belum lama ini ya, dari semenjak COVID itu memang sih pembelajarannya online, tetapi di situ aku lebih kayak ngerasa, oh ternyata seorang mahasiswa itu seperti ini ya, kayak gitu. Kita di sana lebih dituntut, misal nih pas kita menjadi mahasiswa, kita kan mahasiswa itu kan memang harus berpikir secara logis, secara kritis juga, memandang ke depan gitu. Nah pas pembelajaran online, Mbak bisa merasakan sendiri itu gimana, iya bosennya itu seperti apa. Ketika kita dituntut, misal dosen itu memberikan sebuah tugas tapi mungkin belum dijelaskan secara detailnya, di situ kan bisa dilihat dari titik kemandiriannya kita menjadi seorang mahasiswa gitu loh. Jadi tidak selalu mengandalkan dosen untuk menjelaskan materi. Dan sekarang kita internet juga ada, semua media atau perpustakaan online juga ada ya. IAIN juga punya ya pasti. Iya. Terlihat sangat bangga menjadi mahasiswa IAIN. Ya, saya bangga menjadi seorang mahasiswa Mbak. Apalagi Fakultas Dakwah di KPI. Iya betul sekali. Karena KPI itu sendiri tuh yang saya tahu terkenal lebih enjoy banget ya, lebih terbuka dari yang lainnya gitu. Betul. Aku sini di sini kayak gitu sih, karena pada awal masuk ke sini aku nggak ada kata menyesal. Oke. Karena yang pertama, Mila itu kenapa Mila bangga menjadi seorang mahasiswa? Karena Mila itu sesuai dengan passionnya Mila. Mila itu kan dulu pilihnya tuh ilmu komunikasi, tetapi mungkin karena belum jodohnya gitu ya. Jadi masuknya di ilmu komunikasi dan penyiaran. Iya, betul sekali. Jadi di sini kalau Mila lebih senang ke broadcastingnya, broadcasting. Salah bener. Broadcasting. Oke, maaf ya. Lebih ke public speaking sih. Berarti lebih ke keahlian dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu. Iya, jadi di situ tuh bener-bener kalau ngomongin public speaking tuh, aduh, aku udah seneng cinta banget sih iya, Mbak itu sama public speaking. Walaupun kalau dibilang public speakingnya Mila itu belum bagus sih. Tapi yang penting ada proses peningkatannya gitu. Betul sekali. Jadi yang namanya public speaking kan juga kita melatih kepercayaan diri kita sendiri. Betul sekali. Tapi tidak hanya sebagai mahasiswa komunikasi yang harus memiliki kepercayaan diri kan Mbak? Semuanya, semua orang. Semua mahasiswa ya. Iya, terkhususnya semua orang dan terkhususnya untuk mahasiswa. Betul sekali. Dan tadi nih dari Naila sendiri mendengar kata-kata menyesal nih. Kan banyak banget kalau aku sebagai mahasiswa semester tua ya.
itu mendengarkan seliweran kata yang aduh kayaknya aku salah jurusan nih, aduh kayaknya sebenarnya aku tuh seharusnya bukan di sini gitu. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Mila tentang istilah-istilah yang tiba-tiba muncul ketika semester tua udah mulai berjalan? Oke, jadi ini menurut aku ya, karena Mila sendiri belum terlalu menginjak kedua. Semester 5 tapi udah Oke. hampir tua. Iya, oke. Jadi ketika ada mahasiswa yang bilang sudah ibaratnya tinggal berapa langkah saja untuk menuju ke menjadi namanya tuh belakangnya ada gelarnya gitu ya. Betul. Oke, kalau mereka bilang salah jurusan, aduh kenapa baru ngomong sekarang kayak gitu ya. Ya, kadang emang kesadarannya tuh muncul di belakangan. Oh iya, namanya yang juga penyesalan, penyesalan iya. sih. Kalau di awal tuh bukan penyesalan, udah. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Mila tentang rasa menyesal yang berada di akhir ini? Kalau menurut aku sendiri sih ya, itu semua sih tergantung dalam diri kita sendiri ya. Kalau misal mereka itu bilang aku nyesel nih masuk jurusan ini, ya gimana ya, orang sudah di akhir gitu. Emang kamu mau mengulang dari maba lagi seperti itu ya kan, itu susah. Mau pindah jurusan pun juga aduh nggak mungkin kan. Tapi salah satunya cuma tinggal melanjutkan kan. Jadi ya berarti kita lebih kasih semangat ke dalam diri kita sendiri untuk kita lebih untuk melanjutkan kayak gitu ya Mbak Nay. Oke, berarti cara menyikapinya itu dengan terus berjalan dan Iya. hasil akhir nggak ada yang tahu gitu kan? Nah, ya posting sih yang memang Positive thinking. karena misal nih yang namanya sebuah misal kayak kita bilang kayak gini ya Mbak, aduh aku nyesel nih masuk ke prodi ini, kenapa sih dari dulu aku nggak masuk ke prodi itu aja yang lebih enak, lebih santuy. Ya mereka kan cuma melihat dari luarnya saja gitu ya. Dengan kata-kata yang seperti itu kan ibaratnya bisa dikatakan yang negative thinking ya Mbak. Nah, yang sebuah perkataan itu sebenarnya ada sebuah kekuatan Mbak. Iya kayak gitu Mbak. Saya itu dengar dari kata-katanya siapa ya, yang saya banget podcast itu yang lebih kata motivasi, Mira lupa pokoknya, bahwa dalam sebuah perkataan itu ada sebuah kekuatan yang tersembunyi. dan itu kalau misal kita berterus kayak misal kita itu ngomongnya tentang negatif thinking aja gitu ya Mbak, pasti akan tersalur di otak kita dan akan di alam bawah sadar kita atau mindset kita terbentuk kayak gitu loh. Terbentuk kekuatan itu. Jadi ya satu harus positive thinking kayak gitu. Positive thinking dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu yang Iya penting ya. betul banget sih Mbak. Oke, dan di dalam proses atau perjalanan Mbak Mila sebagai mahasiswa ini kan Mbak Mila juga aktif di beberapa organisasi ya. Nah, menurut Mbak Mila apa sih pentingnya kita mengikuti sebuah organisasi di tingkat perguruan tinggi ini? Kan ada tuh ada istilah mahasiswa kupu-kupu, ada istilah mahasiswa apa gitu. Nah, menurut Mbak Mila kenapa sih apakah penting mengikuti sebuah organisasi? Oke, balik lagi di kata mahasiswa yang banai. Emang Jadi kita temanya iya, mahasiswa. Oke, jadi balik lagi nih, kalau mahasiswa itu kan bukan kita mengejar soal akademik saja, terus prestasi saja, tetapi yang namanya mahasiswa kita harus bisa terjun juga nanti ke masyarakat, lebih bagaimana implementasinya. Berbicara mengenai soal organisasi, bagi mahasiswa itu menurut Mila nih ya penting banget ya. Penting banget guys. Penting banget nih. Perlu dicatat ya, organisasi dalam mahasiswa itu penting. Penting ya. Apalagi mungkin ini buat para mahasiswa baru yang baru ini ya. Yang baru menjadi maba. Angkatan apa nih? Angkatan Covid. Jangan dong kasihan. Jangan, oke. Angkatan corona Oh, mungkin. sama aja. Sama aja. Berarti angkatan tahun 20 ya? 20 iya. Angkatan 20. Iya, angkatan 20. Penting sih karena di organisasi kita bisa organisasi itu kan suatu wadah ya untuk menampung aspirasi kita, terus juga minat dan bakat kita kayak gitu. Jadi ketika kita masuk ke organisasi, kita bisa mengasah apa yang ada pada dalam diri kita sendiri kayak gitu. Misal kalian bisa juga sih orang yang masuk ke organisasi mungkin bukan karena aku punya bakat di ini kayak gitu. Mungkin bisa nih anak masuk radio tapi dia tuh gak punya bakat kayak lebih ke penyiaran, dia pendiam atau apa. Tapi di dalam organisasi itu pasti mereka punya struktur keorganisasian yang memang bukan kayak tentang broadcastingnya aja. Misal kalau di radio nih orang yang nggak bisa ngomong dia bisa masuk ke sini dengan masuk ke
misal ke hunting atau ke divisi yang lain. divisi yang lain kayak gitu Mbak. Jadi penting banget sih buat kayak pengalamannya kita juga buat relasi ya. Betul sekali. Dan berbicara tentang minat dan bakat nih Mbak, menurut Mbak Mila tuh pentingnya ada minat dulu atau bakat dulu untuk mengasah sebuah keinginan atau potensi yang tersembunyi dalam diri Mbak? Minat dulu atau bakat dulu kayak gitu ya. Atau duanya sejajar Iya. seperti itu. Sebenarnya sih di sini bisa dikatakan sejajar ya, karena ini menurut aku ya. Tetapi yang namanya kita ingin mengerjakan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan, kita juga harus mempunyai sebuah minat atau keinginan. Nah, ketika kita punya minat, pastinya itu akan beriringan dengan dengan bakatnya itu pasti ada kayak gitu loh. Jadi bisa diasah kayak gitu Mbak Nay. Oke, berarti yang penting ada minat dulu ya. Iya ada. Setelah ada kemauan pasti ada jalan. Betul banget, asik banget. Kayak gitu. Kayak ini nih kalau misalnya kita disandingkan dengan Disandingkan dong. Kirain apa ya disandingkan? Iya, ini makanan kali ya. Oke, nih Mbak Mila kan banyak banget. Mbak Mila berarti sekarang semester 5 dan kecintaan Mbak Mila dalam mengikuti organisasi itu apakah baru muncul ketika Mbak Mila memasuki jenjang perguruan tinggi atau emang sudah terpupuk dari Mbak Mila SMP, SMA seperti itu? Terpupuk dikira saya tanaman. Pupuk kondom. Oh ya. Aduh, mohon maaf nih ya. Pupuk kandang. Oke, lanjut balik lagi. Oke, balik lagi ya. Jadi sebenarnya untuk Mila sendiri, Mila itu dari SMP ya. Oke, SMP. Mila itu udah pernah ikut kegiatan. Dari SMP itu Mila ikut apa? Pramuka. Oh ya, pramuka itu kan ekstrakurikuler wajib ya. Iya, emang di Kayak SMP. Bukan di SMP aja Mbak, di SMP juga wajib. Sekarang udah wajib. Dari dulu udah Dari wajib dulu. ya. Waktu aku kayaknya belum wajib. Oh, deh. belum wajib Belum ya. wajib, ya. Oh, Beda angkatan. beda ya. angkatan mohon maaf. Lebih tua. Anda sangat senang sekali mengatakan saya tua ya. Oke, nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa, saya Bikin terima. sobat Star seneng ya, yang di rumah aja gitu. Oke, terus lanjut Terus dari lanjut, ya. SMP ikut pramuka doang. Enggak, aku ikut juga ada ikut PMR ya. Kalau Palang SMP Merah Remaja. Iya, Palang Merah Remaja itu namanya tuh Madya untuk tingkatan SMP kayak gitu ya. Terus juga pernah ikut tari. Sebenarnya Mila itu juga bisa nari. Wis. Tadi dulu. Narinya apa nih? Nari dance Korea, nari. Korea waktu itu mah belum zaman Mbak. Oh, iya, belum zaman, belum ada K-pop. Iya, ya. belum ada dulu tuh paling itu Nari Jawa. tari Jawa. Kalau ngedance itu yang artis Monica paling Oh, yang iya. cinta ini. Ya, gitu. Oke, cukup. Oke, jadi dari itu pernah ikut juga tari. Cuma Tari. tari nggak bertahan lama sih. Pokoknya dari kelas 1 SMP atau kelas 7 aku tuh ikut pramuka dan juga PMR. PMR. Palang Merah Remaja. Oke, iya. Terus lanjut ke SMA, Mila melanjutkan juga. Dulu tuh waktu masih SMA itu ada yang kurikulum 2013 ya Mbak, yang baru pertama rilis juga bahwa di Banyumas tuh ada kebijakan berapa ya? 5 hari kerja yang Oh, sampai iya. Jumat saja kayak Yang gitu. tapi jamnya full sampai sore Iya, gitu ya? sampai setengah 4 kayak gitu. Terus jadi kan Sabtunya memang libur. Nah di situ pas di SMA Mila itu nggak boleh Sabtunya libur, cuma digunain buat ekstrakurikuler secara bersamaan semuanya. Oh iya. Otomatis Mila cuma bisa milih salah satu, yaitu Mila ikut KOFIS. KOFIS itu namanya Komunitas Film SMA 1 Sokaraja. Oh, berarti jadi artis atau jadi backsoundnya nih? Oh, jadi ini Mbak Figuran. Punya muncul 1 detik gitu ya? Iya, jadi di KOFIS Mila itu sendiri dulu waktu masih anggota itu ya jadi figuran pernah, terus jadi scriptwriter juga pernah, yang penulis skenario. Cuma nggak sendirian sih. Kalau saya tuh Mila nggak bisa buat mikir sendiri tuh nggak bisa. Jadi harus kayak Ada teman hidupnya gitu. partner. Oh, Iya. partner. Jadi partner. Kalau di KOFIS sendiri, Mila sendiri tuh lebih ke casting sih, ke peran. Oke. Nah, Berarti sejalan nih ya dari ekstrakurikuler
mendukung masuk ke komunikasi dan penyiaran Islam. Iya, Karena kan di betul. KPI sendiri juga ada mata kuliah apa Mbak? Produksi film. Produksi Iya. film. Dan Iya, betul. Jadi waktu dapat produksi fakul itu aku seneng banget gitu loh. Kayak aku tuh berada di apa namanya? oh jadi komunitas ini film bidangku gitu. lagi. Iya, betul Oh, banget. iya, jadi bidangnya Mbak Mila banyak ya. Iya sih. Ada public speaking, ada Oke. film. Jadi emang menjadi mahasiswa tuh harus serba bisa. Iya, serba bisa, tapi kalian juga harus punya satu passion yang harus kalian tekuni dan kalian dalami kayak gitu. Dan jadi passion asli kalian. Betul banget. Oke nih dan ini berkaca dari teman-teman aku nih ya Mbak ya, yang beberapa emang nggak ngelanjutin buat kuliah dan mereka pikir itu menjadi mahasiswa adalah suatu fase yang sangat sulit dijalani dalam hidup. Tapi dari pengalaman Mbak Mila sendiri sebagai mahasiswa itu banyak senangnya, banyak sukanya atau banyak dukanya nih Mbak? Oke, jadi menurut Mila sendiri jadi mahasiswa itu banyak suka dan dukanya apa enggak? Banyak senangnya. Banyak senangnya. Kalau yang sampai sekarang aku rasain itu adalah relasiku tuh tambah berkembang kayak gitu loh. Jaringannya tambah berkembang kayak gitu. Jaringan apa nih? Jaringan pertemanan kayak Jaringan gitu. pertemanan. Tapi bukan percintaan ya. Percintaan mungkin ada. Aduh, jangan disini Oh, ya. iya. Oke, langsung jaringan Oke. pertemanan, relasi. Iya, relasi. Jadi kalau kita jadi mahasiswa itu ya sebisa mungkin kita tuh cari relasi sebanyak mungkin agar apa? Pasti nantinya biar kita juga nggak nyesel di kemudian hari gitu loh. Terus juga dukanya apa? Dukanya apa ya? Dukanya tuh aku tuh suka sedih banget ya Mbak kalau misal oh kamu mahasiswa, kamu tuh cuma bisa ngebuangin duit orang tua aja buat sekolah. Emang pernah ada yang maksudnya Eh, ada kata-kata gitu ya? ada sih kayak dari waktu aku mau lanjutin sekolah kayak misal udah deh nggak usah lanjutin kuliah aja, buat apa sih kuliah bla 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 kayak gitu. Ya biasa itu orang-orang yang cuma ngelihat dari satu sisi aja kayak gitu Mbak. Terus untuk senangnya lebih banyak senangnya sih Mbak daripada dukanya kayak gitu. Tapi dari perkataan tadi berarti bisa menjadikan itu sebagai kekuatan tersendiri untuk Mbak Mila membuktikan bahwa mahasiswa itu sebenarnya nggak gitu gitu. Iya, betul banget. Karena juga apalagi kita seorang perempuan ya, kayak gitu. Menempuh pendidikan sampai menjadi mahasiswa itu bukan hal yang mudah menurut aku. Beruntung juga karena di luar sana itu banyak sekali yang ingin melanjutkan kuliah, tetapi mungkin karena ada keterbatasan, entah itu ekonomi atau yang lainnya. Pengaruh budaya juga ada sih. Betul Kayak di desa banget. aku tuh wanita-wanita umuran Mbak Mila tuh lebih banyak ke sudah memegang status menikah seperti Menikah, itu. iya. Menikah muda Betul. gitu. Terus banyak banget makanya Mbak sekarang itu apalagi di TikTok ya Mbak. Iya, oke. Di umur segini udah ada yang menikah, dilamar. Aku masih sibuk kuliah, tapi aku Iya. masih bermain TikTok ya Mbak. Tapi kamu lebih bangga menjadi seseorang yang masih sibuk kuliah di umur seperti ini. Bangga dong, karena juga aku juga punya target sendiri sih Mbak. Targetnya apa nih Mbak kalau boleh tahu? Ya pokoknya aku harus lulus kuliah dulu, gitu. Harus. Dan habis lulus kuliah, niatnya Mbak Mila kemana nih? Kerja dulu kerja dong. dulu kah? Atau misal nih ya kan kejadian gak ada yang tahu gitu ya. Iya. Misal ada tiba-tiba yang Mbak Mila udah klik gitu, Klik apa itu? klik cocok. Apakah Mbak Mila akan lebih memilih untuk menikah dulu atau kerja dulu nih? Kerja dulu. Tetap kerja dulu ya. Karena saya itu adalah anak pertama ya. Oh. Jadi anak pertama apalagi seorang perempuan itu bebannya itu berat banget Berkali lipat. Iya, berkali lipat Betul. dari berat badan saya Mbak. Jangan berat-badan dong. Iya. Singgung yang sebelah kiri. Mohon maaf ya para sobat star ya. Oke. Oke. Jadi punya target sendiri sih karena memang pada dasarnya aku dari dulu itu sama orang tua itu kalau misal kamu itu sekolah tinggi-tinggi jangan langsung menikah gitu ya. Tapi ini pilihan kembali lagi pada diri masing-masing ya. Ini pilihanku, stop jangan dibully nanti ya. Kayak gitu. Jadi kalau orang tua itu selalu menekankan ketika masih menjadi mahasiswa ya wis kamu fokus ke mahasiswa ya, entah nanti dibarengi dengan misal kamu usaha apa atau melakukan apa ya terserah, tapi kalau habis lulus jangan menikah dulu gitu. Cari kerja dulu buat
nyenengin diri sendiri lah paling enggak. Betul. Dan setahu saya nih ya, sebagai kakak kelas Anda, Oh iya betul. Mbak Mila itu selain kuliah juga menyambi itu bahasa Indonesianya apa ya? Sambil Sambil apa namanya juga sedang bekerja berjualan seperti itu. iya sih Bu, itu buat itu karena efek corona sebenarnya ya. Nah, karena emang bener-bener ya corona itu jadi kita tuh kehilangan banyak kegiatan Iya. seperti itu. Jadi kita juga harus muter otak terus kayak gitu. Harus putar balik ibaratnya kalau di jalan ini tutup ya wis kita cari jalan yang lain. Karena tikungan nggak cuma satu Iya. ya. Udah nanjak tabrak itu. Wah, Wow. itu sangat bahaya sekali. Oke nih, Mbak Mila semester 5 jurusan Komunikasi Kepenyiaran Islam. Kalau boleh tahu, tadi kan pelajaran yang paling Mbak Mila suka itu berarti public speaking ya? Iya betul. Nah, public speaking itu ilmu yang seperti apa Mbak? Mungkin bisa memotivasi adik-adik, bukan meracuni ya, tapi memberikan gambaran kalau kuliah sebagai mahasiswa di jurusan komunikasi itu seperti ini gitu. Oke, jadi yang kalau kita ngomongin soal public speaking ya Mbak, sebenarnya itu bukan harus dimiliki oleh seorang mahasiswa komunikasi aja gitu ya. Semua mahasiswa itu wajib hukumnya buat kalian menguasai public speaking ya. Betul sekali. Misal nih kita contoh nih di Yayan sendiri ya, kan ada 5 fakultas, apa aja tuh sebutin Sobat Star. Fakultas dakwah, Wah, syariah, tarbiyah, Febri, FUA. oke ini Ada udah. 5. Insya Allah nanti kalau jadi UIN ada berkembang ya menjadi ada udah tahu nomornya belum Mbak? Belum nih. Oh, belum. Oh nanti aku kasih tahu. Oh, belakang layar aja ya. Bikin sobat star penasaran nggak boleh Iya, Mbak? dong. Nah iya pokoknya nanti kalau misal jadi UIN nanti kan pasti berkembang nih, ada fakultas teknik juga Insya Allah Mbak. Wah, Iya. apakah aku harus jadi baba lagi? Boleh nggak apa-apa kalau nggak merasa teh. Oke. Oke. Tadi lu Tadi public speaking. kita asik banget ya bang ngomongnya ya. Iya, Ya, karena Sobat udah- Star, mungkin kalian juga bisa mengikuti kenikmatan kami dalam ngobrol ya. Iya betul sekali terus saya. Iya terus lanjut. Oke. Terus untuk public speaking itu memang wajib hukumnya kalian semua tuh harus menguasai, karena public speaking itu berguna banget dimanapun di kehidupan sehari-hari kayak gitu ya. Misal nih yang anak tarbiyah, kalian kan juga memang lebih dicondongkan untuk menjadi tenaga pendidik ya Mbak. Betul sekali. Menjadi guru atau menjadi yang lainnya gitu. Mereka juga harus bisa mengajar otomatis kita perlu ilmu kan Mbak, perlu teknik berbicara di depan umum gitu ya Mbak. Mempengaruhi halayak. Iya betul sekali. Jadi untuk mahasiswa tarbiyah juga memang harus, apalagi itu ya, harus nggak cuma ngomong aja gitu di depan umum, tapi mereka juga harus bisa kayak mentransfer ilmu kalian kayak gitu untuk para siswanya kayak gitu. Oke deh. Mm-mm. Ini di masa corona ini kan banyak sekali kayak kalau dari kampung halaman saya itu banyak yang berkata bahwa mahasiswa itu adalah juru bicaranya rakyat seperti itu Mbak. Bagaimana respon Mbak Mila ketika mendengar kata-kata seperti itu? Memang, memang saya sendiri juga misalnya ya dari orang tua saya ambil dari contoh terkecil aja. Orang tua saya itu cuma lulusan SD semuanya. Ibaratnya mereka itu nggak tahu apa-apa. Semua juga diserahkan. Oke, dalam arti pendidikan ya Mbak, Iya, gitu. betul. Apalagi zaman dahulu kala ya. Tapi sangat hebat berarti ya orang tua Mbak Mila walaupun lulusan SD tapi ingin anaknya itu lebih tinggi dan Iya. lebih Itu juga salah satu motivasi saya untuk saya itu pengen jadi mahasiswa gitu loh. Mahasiswa itu bisa mensuarakan suara rakyat atau enggak gitu ya. Nih, Mila bisa kasih contohnya aja nih di keluarganya Mila. Karena kan di keluarganya Mila itu kan semua lulusan SD, ibu bapaknya juga. Kalau apa-apa, Pak sini tanya itu sama Mila, gitu loh. Bisa dilihat kan di sini bahwa katanya bapak sama ibunya Mila itu, ya karena kamu tuh mahasiswa, kamu yang bisa ngurus ini dan ngurus itu kayak gitu. betul sekali. Berarti apa ya, titel mahasiswa itu sebenarnya berat atau ringan nih Mbak kalau berdasarkan cerita Mbak Mila yang tadi? Sebenarnya sih memang tanggung jawabnya itu lebih ya. Iya. Karena ibaratnya kita itu kayak harus dituntut untuk multi talent ya. Bisa ngerti ini dan itu kayak gitu Mbak. Oke nih, udah cukup panjang perbincangan kita dan dari
Naila sendiri pengen nih Mbak Mila ngasih motivasi untuk mahasiswa yang sedang terjebak di rumah masing-masing, di tempat masing-masing karena COVID tapi tetap harus menjalani kuliah daring nih Mbak. Oke, jadi kita sama-sama lagi jalanin kuliah daring ya Mbak Nay. Betul banget. Dan pesan Mila satu sih, ini juga menyemangati untuk semangat diri Mila sendiri ya, bahwasanya ketika kita di situasi yang seperti ini, kita itu tidak boleh memberhentikan karya kita, atau pokoknya kita jangan mengeluh dengan keadaan walaupun keadaan seperti ini, bahwa kita dituntut untuk lebih mencari mencari solusi lagi kayak gitu ya. Dan mungkin ini juga buat para mahasiswa baru juga yang kalian tuh harus bangga menjadi seorang mahasiswa gitu loh. Ini langkah awal kalian untuk bisa berproses menjadi yang lebih baik lagi, menjadi seorang mahasiswa, bukan menjadi siswa lagi, yang memang kita harus bisa terjun ke rakyat, harus memikirkan baik dan buruknya seperti apa, jangka panjang dan pendeknya.